warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengawas bina Pak Abdul Qadir SPD, yang saya hormati Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya, rekan-rekan kerja serta staf teknik yang saya banggakan. Oke lah, kita presentasi dalam rangka menguji kinerja PMM. Judul pada hari ini kita siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Apa yang sudah diobservasi kemarin kita muatan kembali melalui presentasi oleh kinerja kepala sekolah. Yang dalam hal ini kepala sekolah juga harus mengisi PMM, harus memenuhi 100%. Di antaranya seperti ini, kita memberikan wejangan dan penguatan kepada para anggotanya dan rekan-rekan gurunya. Apa sih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran itu? Kita lanjut. Tujuan siklus ini adalah untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dari segi perencanaan, pelaksanaan penilaian, refleksi, terarah dan terukur sesuai tujuannya. Jadi siklus ini harus dijalankan, direncanakan oleh seorang guru yang notabene adalah guru adalah ditiru oleh pendidiknya, ditiru oleh siswanya dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu siklus peningkatan kualitas pembelajaran itu? Yang pertama, prosesnya harus berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan efisien pembelajaran di kelas. Artinya guru setiap hari mengajar harus ada tindak lanjut berkelanjutan hingga bertahun-tahun hingga mereka pensiun, ya seperti itu. Selanjutnya, perencanaan itu bisa melibatkan penilaian. Siklusnya itu melibatkan penilaian, ada perencanaan, juga pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya, memastikan bahwa siklus itu praktik pengajaran selalu relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mau mengajar, siklus itu harus diperhatikan dari mulai perencanaan dulu. Kalau ibu bapak itu harus RPP dulu yang harus dibuat. Rencanakan dulu apa besok kita mau ngajar itu seperti apa. Ya. Oke, selanjutnya daripada kita berlama-lama, kita lanjut saja ibu. Nah, harusnya tahap 1 dulu ya. Oke, harusnya tahap 1 ini tahap 1. Nah, di tahap 1 harusnya tahap 1 perencanaan dulu. Ini tulisannya salah ya, nanti diganti gampang. Oke, tahap 1 dulu harusnya harus perencanaan strategis. Apa perencanaan strategis itu? Ibu bapak membuat RPP terlebih dahulu dari segi metodenya, merancang rencana pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Nah, yang kedua, perusahaan merancang rencana pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik terukur dapat dicapai relevan. Nah, yang berbatas waktu atau SMART. Jadi ibu bapak ketika mengajar itu disesuaikan waktu yang tepat. Kalau waktunya 2 jam, kira-kira selesai gak dengan tujuan pembelajaran yang kita buat? Seperti itu. Terus memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Metode dan strategi itu juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan, dalam rencana pembelajaran, ya, dalam membuat RPP. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya adalah pelaksanaan.
Ibu dan Bapak-bapak SDN Kusuma II, kita lanjut ke masih tahap penilaian ya. Jadi tahap penilaian sudah disampaikan kepada Ibu. Sekarang Bapak juga lagi dinilai tentang masalah kinerja PMM. Ibu juga barusan penilaian PMM sudah nyampe 100% ya. Itu juga penilaian dari mulai penilaian PMM juga kan ada tindak lanjut, ada penilaian awal, ada observasi. Observasi itu merupakan bagian dari penilaian awal. Nah, penilaian awal itu disebutnya adalah penilaian diagnostik ya. Nah, jadi mengumpulkan data dulu, apakah itu mengumpulkan data melalui tes atau mengumpulkan tesnya diagnostik atau observasi dan survei. Ini terakhir ya, ada survei, observasi, tes diagnostik ya. Jadi Bapak ketika mengajar itu menerima murid dari kelas 2 nih. Seperti Ibu Rahma yang di sini menerima dari kelas 2, tes kemampuan awal. Dari mulai apa? Dari nilai raport dulu. Ketika nilai raport, nilai dari keseharian. Tanya kepada rekan kerja yang di kelas 1, bagaimana perkembangan belajarnya mereka selama di kelas 1. Oke. Selanjutnya tahap 4 ya. Tahap 4 adalah evaluasi dan refleksi. Jadi evaluasi dan refleksi ini yang pertama mengukur efektivitas pembelajaran melalui tes, tugas, dan observasi. Tes dulu atau apa? Setelah tes atau observasi dulu, observasi tes, dan atau selanjutnya langsung kepada tugas. Berbagai macam cara melalui tes ya, melalui evaluasi bisa tes lisan, tes tertulis, observasi dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Mengumpulkan data-data anak ketika mereka belajar selama ini, sejauh mana kemampuan mereka belajar di sekolah. Nah, utama di sekolah Semarang nih, yang notabene muridnya minim, tapi bagaimana gaya belajarnya? Apakah berhasil atau tidak tergantung kemampuan guru. Ketika anak itu berhasil, berarti guru telah menyampaikan materi atau gaya belajarnya berhasil. Seperti itu. Tes. Atau anak ini sudah menangkap ketika materi disampaikan, anak itu menangkap, hasil ujiannya bagus. Seperti itu. Jadi tes lisan, tes tertulis, observasi dan lain sebagainya adalah mengukur, dalam rangka mengukur anak itu sampai sejauh mana. Jadi ada standar ukuran ya, standar ukur ya, kalau bisa standar ukur. Selanjutnya mengumpulkan umpan balik dari siswa dan rekan sejawat. Nah, yang belum disampaikan apakah di sini umpan balik itu harusnya ada umpan balik. Kalau di PMM itu ada tindak lanjut, ditindaklanjuti lagi, dinilai lagi, namanya umpan balik. Seperti itu. Berarti di PMM bagus tuh, harus kita tiru di dalam keseharian kita belajar. Ya, umpan balik terlebih dahulu. Umpan baliknya nih anak-anak belajarnya gimana? Yang seterusnya, apakah ibu bapak perlu ulang? Belajarnya apa yang belum bisa hari ini? Seperti itu. Anak-anak belajarnya gimana? Senang? Atau kita ulangi lagi? Ada yang belum paham? Seperti itu. Dan disampaikan aja agar benar-benar tujuan pembelajarannya itu adalah tuntas disampaikan ya, tuntas secara materi disampaikan dan tuntas juga anaknya menguasai dalam tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Dan selanjutnya setelah itu menganalisis data untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran. Analisis data dulu, hasil kerjanya aku mengerjakan tugas yang benar berapa, yang salah berapa. Itu analisis berdasarkan data ya. Tapi kalau itu analisis berdasarkan perilaku, kita kerjasama dengan guru agama atau guru yang lain ya. Karena setiap hari itu anak bertemu dengan guru kelas, guru agama juga membantu dan membimbing anak di dalam pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya siklus berkelanjutan. Nah, tadi kan siklus berkelanjutan berarti baik. Apa di dalamnya?
berdasarkan hasil evaluasi ya. Kembali lagi ke evaluasi, tujuannya dari berkelanjutan tersebut adalah hasil evaluasi ya. Kembali ke tahap penilaian untuk memperbaiki dan menyempurnakan rencana pembelajaran. Jadi feedback siklus berkelanjutan itu kembali kepada diri kita sebagai seorang guru. Ya, alhamdulillah anak-anak ini bagus, daya tangkapnya bagus. Coba dengan metode lain, dengan pendekatan pembelajaran lain, bagaimana? Gitu. Ya, dengan pembelajaran lain, agar apa? Agar pembelajaran itu tidak bosan. Gitu. Kayak semacam lesson tadi, kan langsung dinilai, langsung evaluasi terhadap rekan kerja, itu namanya lesson study. Nah, kalau ini kita memperbaiki diri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk siklus berikutnya. Siklus. Kalau kita mengenal siklus, berarti kayak membuat PTK ya. PTK itu ada siklus 1, siklus 2, itu tujuannya itu. Si PTK tersebut adalah tujuannya untuk memperbaiki pola kerja cara penyampaian pembelajaran kepada anak didik. Ya, nanti ada pertanyaan, makin bingung ya Bu ya, saya juga bingung. Selanjutnya, memastikan perbaikan berlanjut dalam kualitas pembelajaran. Jadi ibu bapak ketika mengajar, hasil dari evaluasi ada umpan balik pada siswa, kita harus siap menerima memperbaiki diri. Cara memperbaiki dari gimana? Ya kita belajar melalui rekan sejawat, ada pengawas bina, ya pengawas bina kelas, ada pengawas guru mapel dan lain sebagainya, atau belajar dari sertifikat, ya. Bukan belajar dari sertifikat, belajar dari seminar-seminar yang bisa mengubah atau jalan diri kita bisa berubah image terhadap seorang guru akan lebih baik lagi. Bukan image jelek, tapi image guru benar-benar berkualitas dan profesional. Itu yang harus diajungi jempol sebagai seorang guru. Ya. Oke, selanjutnya praktek terbaik ya. Praktek baiknya adalah berbeda dalam siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama harus mengadopsi. Nah ini pembelajaran dari luar nih. Ya, harus mengadopsi kolaborasi dalam merancang evaluasi pembelajaran. Boleh mengadopsi dari luar, tapi kita harus menginovasi. Dari gaya belajar teman, dari YouTube boleh. Ya dari teman belajarnya boleh diadopsi, terus diinovasi. Jangan diadopsi saja, tapi kirain mencipta, tapi harus diinovasi dengan gaya belajar kita seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi dan meningkatkan pembelajaran dan evaluasi. Nah sekarang itu harus dituntut, ya dituntut menggunakan teknologi. Di antaranya harus menguasai T3, teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu harus menguasai laptop, menguasai dunia yang berhubungan dengan teknologi. Ya, boleh dengan menggunakan media PPT lainnya, ya dari Canva dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang ada di sini harus menguasai. Mau nggak mau, ya mau nggak mau harus. Belajarnya bagaimana? Belajarnya dari sejawat dulu atau sering-sering megang laptop, tutup harus bisa lah. Ya, semuanya harus bisa. Terusan terakhir terus belajar dan berkembang melalui pelatihan profesional. Ini tuntutan praktek terbaik itu seperti itu. Guru menjadi terbaik itu selalu mengevaluasi, menginovasi dan mengadopsi pembelajaran dari luar untuk dijadikan pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan perkembangan dan keinginan anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekarang zamannya teknologi, mungkin pembelajaran seperti ini akan ditinggalkan. Lalu bagaimana gaya belajarnya akan mendekatkan dengan teknologi. Mungkin papan tulis nggak akan seperti ini lagi. Mungkin tahun depan akan secara teknologi semua seperti itu. Makanya
terus belajar dan berkembang melalui pelatihan profesional. Ini tuntutan karangnya. Ya, tantangannya itu, nih, tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kurangnya sumber daya. Betul. Di Indonesia sumber daya pendidikan, apalagi sumber daya manusia ya, sumber daya manusia menjadi pendidik itu sangat minim. Walaupun perkembangan zaman, mereka sumber daya untuk belajar itu susah. Ya, resistensi terhadap perubahan sangat kurang. Nah, sesuai dengan perkembangan usia. Ya, urusan keterbatasan waktu. Terbatas waktu kita. Mengapa terbatas? Ya mungkin dipengaruhi oleh sosial hidup kita. Mungkin kita punya kesibukan di rumah tangga, kesibukan di luar, kesibukan bermasyarakat dan lain sebagainya. Untuk belajar terus maju itu kadang dipengaruhi oleh perubahan zaman, keterbatasan waktu. Solusinya adalah nih, yang paling utama adalah manajemen waktu. Tetap kita kembali kepada waktu. Waktu yang akan merubah kita. Dari waktu itu harus dimanage se-efektif mungkin. Bisa mengikuti pelatihan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan maksimal. Ya, baik sumber daya alam sebagai media, baik sumber daya manusia sebagai generasi emas ke depan. Jadi wajar pendidikan sekarang pengen full day school, tetapi lihat dari perkembangan di lapangan, ada yang setuju full day school, ada yang tidak setuju dengan full day school. Itu berbagai macam alasan. Di luar mereka butuh ngaji, makanya full day school ada di non-stop dulu. Butuh ngaji, pendidikan di luar pengajian. Karena pengajian yang dididik yang di sekolah itu berbatas waktu, seminggu hanya 2 jam. Ya, seminggu hanya 2 jam dalam rentang mempelajari, mengaji di pendidikan agama Islam. Oke, selanjutnya, kesimpulannya dari siklus peningkatan kualitas belajar dalam proses dinamis dan berkelanjutan. Dari siklus itu dinamis ya, dua mandek itu dinamis. Siklus itu dinamis. Siklus adalah dinamis, itu artinya selalu berkembang. Nah, belajar itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana belajar itu karena berkembang maka dituntut P5. Karena berkembang ibu bapak dituntut pendidikan karakter. Karena berkembang ibu bapak dituntut praktik baik. Kayak di semua sudah melaksanakan praktik baiknya adalah sholat duha berjamaah, urusan literasi dan numerasi, dan cilik dan lain sebagainya. Mungkin di kelas 4 P5-nya dengan cara berkebun kan. Berkebun di dalam kelas itu bagus. Ya, anak-anak menyayangi alam itu dengan bagaimana cara menumbuhkan tanaman di dalam kelas. Nah, oke, selanjutnya mungkin bisa diturun dengan kelas-kelas lain. Gak apa-apa. Ini lampiran yang harus ini praktik baik ya. Adi sudah melaksanakan observasi kelas 5. Nah, kalau observasi kelas 5 ini dalam membuat kesepakatan kelas tadi. Kesepakatan kelas sudah tidak muncul kan, hanya menyampaikan menyampaikan dari mulut ke mulut ya. Harusnya dibicarakan dengan anak-anak. Kita belajar mau gimana nih? Kita buat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, mau apa anak-anak belajarnya? Oh, anak, Bu, saya belajar pengen tenang, tulis. Belajar tenang. Ini tulis aja. Ya, kira-kira anak itu belajar sesuai keinginan anak. Belajar itu sesuai dengan suara anak. Dan belajar itu sesuai dengan owner anak. Ya. Ada 3 dalam kurikulum Merdeka itu. Kalau ketika belajar itu dalam membuat kesepakatan kelas itu ada 3. Anak itu dibicarakan. Pertama adalah suara anak dulu. Ya, suara anak. Terusan
Yang ini kepemilikan anak, suara, voice, noise, gitu ya, voice, noise, dan owner gitu. Dan ketiga tersebut anak-anak diusahakan anak-anak itu membuat kesepakatan kelas, mereka yang merancang, mereka yang membuat, dan mereka yang melaksanakan, dan mereka lah yang mengevaluasi. Jadi tugas guru bagaimana? Tugas guru hanya membimbing dan mengarahkan pembelajaran. Itu gaya belajar yang sekarang akan terus berkelanjutan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini observasi kelas 4. Nah, observasi kelas 4 memang bagus ditulis terlebih dahulu, ya. Tapi anak belum semaksimal diajak diskusi. Baru menyampaikan, anak ini nggak boleh nih ya. Tapi anak itu harus dari anak dulu, baru ditulis. Betul. Ada sisi bagusnya, ada sisi bagusnya, ada sisi kekurangannya dalam menyampaikan. Karena apa? Ya tadi berbatas waktu, keterbatasan waktu. Kita belajar menyampaikan kepada anaknya. Oke, selanjutnya. Oke, habis kelas 5, ini kelas 1. Kelas 1, ini kelas 1 lebih parah. Kelas 1 dalam membuat kesepakatan kelas hanya satu yang ditulis. Hanya satu yang ditulis. Ya, kesananya ya karena kelas 1 belum bisa diajak berdiskusi. Padahal sih bisa dengan pendekatan anak-anak. Ayo belajarnya dengan apa nih? Gini. Diajak diskusi karena anak itu butuh diskusi. Anak itu butuh diajak bicara. Makanya sekarang itu butuh yang namanya literasi. Literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi bagaimana anak itu diajak diskusi sebagai lawan bicara seperti itu. Ya, itu namanya bagian dari literasi, membaca, diskusi, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya model-model literasi sebenarnya. Ya, oke, selanjutnya observasi mapel PAI. Nah, ini mapel PAI ini kalau bisa mengadopsi pembelajaran dari teman-temannya, sehingga jangan monoton ketika belajar itu memperbanyak kayak seminar. Ya, guru yang menyampaikan, muridnya mendengarkan. Nah, harusnya bagaimana kolaborasi guru memancing stimulus anak yang ikuti gaya belajar seperti ini. Oke, selanjutnya ini observasi mapel PJOK. Ini gambar yang ini setelah mereka praktek, ya. Setelah bapak praktek baru diajak diskusi mengenai pembelajaran. Sebenarnya bagus, ya. Tapi ada segi kelemahan kalau dilihat dari praktek terus tidak ada didampingi dengan teori. Praktek terus, tapi teori tidak ada. Akhirnya anak itu apa? Kelemahannya anak-anak itu nggak bisa memuasai dengan secara kognitif, hanya melalui psikomotorik, gitu. Gitu ya, jadi kalau bisa keseimbangan antara materi dan teori. Oke, selanjutnya. Nah, ini observasi kelas 6. Ini juga sama, setelah praktek mengajar, mereka diajak diskusi melalui gaya belajar mereka dan RPP yang sudah disampaikan. Mungkin ada tujuan pembelajaran belum disampaikan. Ya, ada kadang lupa ketika mengajar tujuan pembelajaran itu tidak disampaikan. Harus disampaikan dulu. Kesepakatan kelas dulu dibuat, baru tujuan pembelajaran, jangan lupa. Ya, tujuan pembelajaran. Selanjutnya observasi mapel kelas 2. Ini kelas 2 juga kalau dilihat dari video, ya bagus, tapi juga ada harus diperbaiki dalam menyampaikan materi pembelajaran. Itu kesepakatan kelas, hampir semua kesepakatan kelas belum maksimal, ya. Makanya ibu-ibu dalam PMM ini memilih kesepakatan kelas untuk menjadikan diskusi. Nah, diskusi baik dari diskusi dan tindak lanjut. Bagus sebetulnya materi-materi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu di dalam tindak lanjut tersebut, ya. Adanya segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu adalah pengakuan secara sadar bahwa
dalam melakukan itu ada rasa bersalah mereka dalam membuat kesepakatan kelas. Itu namanya segitiga restitusi. Ya, bagus itu. Semua hampir sama. Ya, semua hampir sama menggunakan segitiga restitusi. Tapi ibu bapak harus bisa mempraktikkan segitiga restitusi itu tiap ketika anak ketika anak dan ibu di kelas itu membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu dirasa tidak cukup dijalankan, ya seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada praktik baik yang sudah dilaksanakan. Bapak juga observasi ya, ada hamana, sholat duha, yus'ama dan al-husna, skolasi, sholat duha, literasi dan numerasi, dan al-huda, sholat duha, asqoladai. Sekian, mohon maaf, ada yang bertanya sampai di sini? Satu saja pertanyaan? Ada dua, apa pertanyaan? Saling diskusi. Gimana Bu Desi? Ya, PPM sudah mencapai 100% belum? Kalau sudah belum, tinggal apa ya? Nah, gak apa-apa. Ya, bahkan dia mendengar ketika menonton video. Ya, jadi mengapa Bapak memilih siklus berkelanjutan ini? Karena ini kontinu, dinamis, ya, berkembang. Karena ibu bapak ini sebagai seorang guru, wayahnya nanti ketika belajar itu harus dinamis sesuai keinginan, dan gaya belajarnya mengikuti gaya anak, bukan gaya kita. Gaya anaknya gimana? Buatlah kesepakatan kelas yang ibu bapak tanggung jawab di dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan saja. Gimana, Bu? Satu pertanyaan aja bebas. Atau kembali ke sini, ke materi. Ya, pentingnya beradaptasi. Apa Pak adaptasi, Pak? Penyesuaian. Ya, adaptasi itu penyesuaian. Penyesuaian, respon penyesuaian apa? RPP-nya disesuaikan dengan materi, apa RPP-nya disesuaikan dengan gaya keinginan belajar anak, seperti itu. Ya, gimana? Oke. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Muncul dari mana? Kolaborasi. Kalau kolaborasi itu adalah apa ya? Kolaborasi dan inovasi. Muncul menjaga pelajaran yang berkualitas. Ya. Jadi mengapa ada kolaborasi dan inovasi? Ya, ini salah satunya kunci keberhasilan. Ini kolaborasi antar siapa? Antar rekan kerja sama guru dan murid. Maka di sini adalah membentuk kelompok belajar. Kita sudah namanya Kombel Ceria. Ya, Kombel Ceria. Ceria itu cerdas, itu edukasi. Nah, akhirnya literasi. Ya. Dan ini inovasi. Ya. Karena kita selalu senantiasa berinovasi. Oke, ada yang bertanya? Satu saja pertanyaan. Nanti bisa ada pertanyaan makin rame. Ya gimana? Apa kalau di PNM sudah 100% ada tindakan di Ya, sesudah 100% dalam PNM itu silakan buka kinerjanya. Setelah buka kinerja, silakan sinkronisasi dengan PNM. Dari kinerja yang ibu bapak buat, kinerjanya dibuka dulu dari BKN. Itu dibuka, ada tombol yang sebelah kanan sinkronisasi dengan PNM. Nanti akan masuk secara sendirinya. Tetapi kalau belum sinkronisasi, ibu bapak dilihat dulu dokumennya sudah diisi semua belum. Kalau dokumennya belum diisi semua, disinkronisasi nanti nggak bisa kembali lagi, khawatirnya dokumennya sudah diisi dulu.
tuh dokumen yang apa namanya pengisian ya, yang 32 poin itu isi dulu bentuknya, baru itu sinkronisasi. Ya ibu gak bolak-balik ya. Ternyata sudah disinkronisasi di e-kinerjanya, tetapi ternyata dokumennya belum dikumpulkan, nanti masalah. Lebih dikumpulkan dulu di PMM. Kalau sudah disinkronisasi ternyata muncul semua, berarti di kinerja BKN-nya nggak usah dikumpulkan lagi. Kalau memang sudah sinkronisasi. Tapi pada kenyataannya berbeda, tinggal isi ulang aja di situ di kinerja BKN-nya dalam pengumpulan dokumen ya, pengumpulan dokumen. Kan di kinerja itu juga sama, ada pengumpulan dokumen juga. Tinggal nanti kalau di kinerjanya itu tidak sinkron antara pengumpulan dokumen, tinggal dikumpulkan lagi. Maksudnya sinkronisasi PMM di kinerja itu bahwa ibu bapak sudah melaksanakan di PMM. Gitu. Ada lagi? Ayo. Terus 100% ya, tinggal satu guru lagi yang belum 100% yang baru 25%. Makanya ini dituntut. Kalau ini video ini diterima oleh Bapak Kadir, insya Allah nanti Pak Kadir insya Allah kalau datang ya datang, kalau mudah-mudahan ya Pak Kadir datang, mudah-mudahan juga Pak Kadir juga sehat, artinya untuk bisa mendampingi kita. Mungkin ada ujangan-ujangan juga yang mau hadir beliau ke sini ya. Kalau kita penuhi saja, bagaimana kalau lihat video kita penuhi, kalau bagaimana kalau Pak Hadir Abdul Qadir ini datang ya kita. Oke, sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Wallahul muwaffiq.